barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita lanjutkan taklim kita pada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Bacaan kita ada di halaman ke-8 sampai pada qaulul muallif qala al-Imamul Ghazali. Qala muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali, telah berkata Imam Ghazali rahmatullah alaih fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masih di dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian disusul oleh ayat atau firman Allah yang lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Sebagaimana pembahasan yang lalu, ada ulama mengatakan bahwasannya ittaqullaha mastata'tum menasakh daripada ittaqullaha haqqa tuqatih. Sedangkan pendapat ulama yang kedua, ayat yang kedua adalah penjelas daripada ayat yang pertama. Bahkan dikatakan atau diceritakan oleh Imam Ghazali tentang umatnya Nabi, bahkan kelas sahabat Nabi aja nggak bisa bertakwa kepada Allah dengan artian sebenar-benarnya takwa, karena pasti nggak bakal mampu. Imam Ghazali menceritakan di dalam kitab Ihya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 284, Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian, ay min qaulin wa fi'lin, perbuatan ataupun ucapan, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yakni terbersit di dalam hati, niat, azam, atau apa-apa yang adanya di dalam hati, yuhasibkum bihillah, pasti bakal Allah hisab. Ketika turun ayat ini, syaqqa zalika ala ashabin nabi, ala ashabir rasul, ini barang susah, syaqqa jadi masaqqat, berat, sulit, susah, bahkan bagi sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ilaihi, maka para sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan beliau-beliau berkata, ya Rasulullah, kullifna ma la nutik. Ya Rasul, kullifna, kami dibebankan, ma la nutiku, dengan perkara yang kami enggak akan sanggup. Kalau di dalam tafsir di Hasyiatus Sawi, ini udah lewat ayatnya di Masjid Nurul Huda, ini ada kalimat lanjutannya, kullifna ma la nutik, kami dibebankan satu perintah, satu tugas yang kami tidak mampu. Kullifna bis sholati, kullifna biz zakati, kullifna bil haji wa bis shaumi nutikuhu. Ketika kami dibebankan dengan sholat, jangankan 5-10 masih sanggup kami kerjain. Ketika kami dibebankan dengan puasa, jangankan sebulan, lebih dari sebulan masih bisa dikerjain. Ketika dibebankan dengan haji, bahkan seandainya para sahabat tersebut diwajibkan haji setiap tahun, masih bisa dikerjain. Dengan sedekah zakat masih bisa dikerjain.
Tapi ini urusan hati, nggak ada yang bakal sanggup. Autuhfuhu, apa-apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Ketika para sahabat mengatakan demikian, karena beliau-beliau memahami wa fahimu minal ayah al-mu'akhazah wal muhasabah ahta ala hadisin nafsi. Karena yang dipahami dari kalimat autuhfuhu yuhasibkum bihillah, sahabat memahaminya dari ayat tersebut adalah al-mu'akhazah, pembalasan atau pemberian hukuman ataupun ganjaran, wal muhasabah, dan diperhitungkan hatta ala hadisin nafsi, bahkan ketika omongan di dalam hati. Ya, ada kalimat di dalam hati yang isinya haram, yang isinya maksiat, yang isinya ini itu, bakal dihisap, bakal dihisap. Kita nih disuruh nahan perbuatan yang haram, ucapan yang haram, itu aja berat. Yang zahir nih, ing tubdu ma fi anfusikum, yang kalian ucapkan dan yang kalian lakukan pasti akan dihisap. Ini aja berat, Pak. Hifzul lisan susah, Pak. Hifzul lisan susah, supaya enggak bohong, supaya enggak ngomong kotor, supaya enggak ngomong yang haram, enggak ngomong yang sia-sia, enggak ngomong yang madorot. Ini susah, ya. Padahal bisa ditekep nih mulut, bisa ditekep. Lantas bagaimana dengan urusan hati yang kita enggak bisa nutup, Pak? Kita enggak bisa nutup, pasti itu ada kerentekan. Apa bahasa kerentek? Terbersit, Pak, terbersit. Contoh gini, kalau dipahami dari zahirnya ayat, Ustaz adik jalan, ngelihat duit 100.000, punya niat ngambil, udah dosa. Baru punya, yang enak saya ambil nih. Baru ngomong di hati tuh, hatta ala hadisin nafsi tuh, yang enak saya ambil, udah dosa, Pak. Siapa di antara kita yang bisa sanggup kayak begitu? Padahal kita ini punya hati nih, ya, atau punya pikiran, kan termasuk tuh, ya, autuhfuhu, yang disembunyikan, yakni orang lain nggak lihat, orang lain nggak dengar. Kan kalau ngelihat apa-apa pasti ada komentar tuh di dalam hati. Lagi duduk, tahu-tahu ya ipul lewat, gitu kan. Di hati tambah hitam aja ipul, udah dosa. Ini contoh doang, Pul, ya. Contoh doang, gitu kan. Atau Mas gak lewat, tambah kelihatan tua, udah dosa. Bagaimana coba? Itu baru kerentek doang, baru hadisun nafsi itu, ya. Bicara di dalam diri, udah dosa. Siapa yang sanggup? Padahal kita punya hati, punya pikiran, asal melihat apa-apaan juga pasti itu ada komentar. Makanya sahabat memahami seperti itu. Ini ada dosanya, ada siksanya, bakal ditimbang. Syaqqa zalika ala ashabir rasul. Berat nih, mas, susah ini. Susah, mendingan suruh macul sehektar, ya, mendingan yang pakai perbuatan, ketahuan. Ini urusan hati, ya. Apalagi kalau peribahasa kan, ya, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang mau ngukur? Dalamnya hati siapa yang mau ngukur? Berat nih tuh. Tapi ketika sahabat ini mengeluhkan tentang beratnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi juga menyadari, Pak, ya, ini barang susah, ini perintah susah, tapi tetap bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulit dan susahnya, ini perintah Allah. Maka Nabi bersabda, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin menjadi seperti Bani Israel yang ketika datang perintah
ketika datang tugas dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata sami'na, ya kami dengar wahai Nabi Musa, wa asoina, tapi kami durhakai, kami cuekin, kami abaikan, wa asoina, kami tentang, ya. Makanya Bani Israel itu termasuk salah satu umat atau kaum yang apa namanya? Apa kalau dikit-dikit alasan apa namanya? Bandel lah, kalau disuruh tuh bandel, nggak mau langsung dikerjain. Itu. Di dalam surat Al-Baqarah kan ada kisahnya ketika mereka disuruh menyembelih seekor sapi. Padahal awal perintah tuh gampang, Pak. Sapi, udah sapi yang mana aja, yang bagaimana, mau Madura, mau Brahma, mau Limosin, mau Kupang, mau anak sapi, emak sapi, bapak sapi, pokoknya sapi. Dia nanya sapi yang bagaimana, sapi yang warnanya apa, ciri-cirinya kayak gimana. Jadi nyusahin, karena mereka cari dalih untuk tidak melakukannya. Sami'na wa asoina, enggak buru-buru dikerjain, dan Nabi enggak pengen umatnya kayak gitu. Nabi enggak pengen umatnya seperti Bani Israel yang datang perintah Allah, ya. Mereka bukan ketika cuma merasa berat, ya, tidak suka terhadap perintah tersebut, enggak demen, enggak seneng terhadap perintah tersebut, ya. Asuhu, mereka mendurhakainya, membangkang. Nabi enggak mau. Makanya Nabi bilang, apakah kalian ingin menjadi seperti Bani Israel yang kalau datang perintah mereka berkata, ya dengar, tapi dicuekin, diabaikan. Tapi katakanlah oleh kalian, kulu, katakanlah sami'na wa atokna. Sami'na, kami dengar perintahmu ya Allah, wa atokna, dan kami taati, kami patuhi. Tapi kalimat belakangnya yang luar biasa, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Gufronaka, kami memohon ampunan kepadamu ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Apa maknanya? Ya, ini barang susah ya Allah, kalau kami nggak bisa ngerjain dengan sempurna, mohon ampun, mohon maaf. Wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Diajarin mengatakan hal tersebut, fa'anzalallah faqalu zalik, yakni sahabat pun mengatakan demikian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amana, beriman, membenarkan, percaya, meyakini, menerima segala perintah dan ketentuan. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi mir rabbih, apa-apa yang turun atau yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya, amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina hadim mir rusuli, sampai pada kalimat wa qalu. Allah ceritain tuh ucapan para sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah bukannya enggak tahu, Pak, umatnya Nabi ini lemah, bukan. Allah tahu. Allah bukannya nggak paham umatnya Nabi SAW ini nggak bisa ngerjain perintah yang sulit. Tapi terkadang ketika satu perintah yang sulit, satu perintah yang berat diturunkan bukan untuk melihat siapa yang mampu ngerjain dengan sempurna, bukan. Karena memang dari awal nggak bakal ada yang bisa sempurna. Tapi cuma pengen lihat responnya. Mana yang nerima, mana yang langsung nolak. Setelah dilihat responnya, dilihat usahanya. Mana yang mau berusaha melakukannya, mana yang merespon tapi meninggalkannya. Terkadang kayak gitu. Kan pernah diceritain,
ya, ketika ada satu kiai ya punya murid nih 10, tapi nih kiai lebih seneng terhadap murid yang paling bontot, paling muda, paling kecil. Kiai demen nih, kiai redo sama dia, sampai abang-abangannya, senior-seniornya nih ya ngerasa iri, bilang nih kiai nih apaan? Pilih kasih segala macam begini begitu, sampai akhirnya datang nih yang 9 nih ke kiainya ya, syako ya, syaka mengeluhkan, kiai kenapa sih kami nih belajar lebih dahulu, kami nih berkhidmat lebih dahulu, tapi kok kiai demennya terhadap adik kelas ya, junior nih yang paling kecil. Kenapa kiai jangan pilih kasih dong kalau seneng, kan gitu. Kiai pulang bawa berkat yang dibagi dia doang, yang lain suruh buang sampahnya. Iya, asal ini asal itu dia aja yang diutamain. Kata kiai, kalau kalian pengen tahu alasannya ya, besok pagi datang kemari semuanya. Akhirnya di pagi hari datang nih yang 9, datang yang 9 ya. Di depan rumah kiai ada sebuah batu yang besar. Kata kiai, kalian pengen tahu kenapa saya lebih mencintai atau menyukai junior kalian? Iya kiai, oke. Sekarang begini, tuh di depan rumah ada batu yang besar. Ini dari murid pertama sampai murid 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika diperintahkan oleh kiai, kamu murid pertama, angkat tuh batu, pindahin ke belakang. Angkat itu batu, pindahin ke belakang. Ini nggak bisa diangkat kecuali pakai eskavator. Pakai eskavator namanya, yang begitu tuh, beko gede berat. Tapi murid yang pertama sampai 9 ya, alih-alih melaksanakan perintah, belum mengiyakan, udah berhujjah. Murid yang pertama, angkat tuh batu, pindahin ke belakang. Langsung kiai, yang bener aja. Iya, jangan kayak saya sendiri bersembilan di gotongan, nggak bakal sanggup kiai. Kalau kasih perintah yang bener itu. Yang kagak-kagak aja nih kiai kan gitu. Belum mengiyakan, udah beradu hujah. Yang kedua begitu juga, yang ketiga, keempat, sampai yang ke-9 angkat tuh batu kan gitu. Sampai kiainya dibilang, kiai biar punya pikiran begitu. Kiai kata orang gila kali, nggak punya pikiran kan gitu. Ini nggak sanggup kiai. Jangankan saya sendiri, saya kumpulin orang kampung buat ngangkat batu ini, nggak bakal keangkat. Tuh. Akhirnya disuruhlah panggil adik kelas kamu tuh, ya, lagi ngerokok sama ngopi di pojokan. Panggil ini, gitu. Datang langsung, ya Pak Kiai, kata kakak kelas saya dipanggil sama Pak Kiai kan gitu. Kiai suruh kamu angkat itu batu, pindahin ke belakang. Langsung siap 86. Badan paling kecil, makan paling dikit, ngerokoknya kuat. Bagaimana mengangkat batu? Ya? Naik tangga 2 undakan ngap. Badan paling kecil dibanding abang-abangannya, badan paling kecil, paling kurus, paling lemah. Tapi begitu angkat itu batu, sami'na wa ta'na, siap 86. Tuh. Kemana kiai? Belakang, nggak ada yang jauhan lagi kiai, begitu. Diangkat pak, keangkat nggak? Keangkat nggak? Kagak. Yang 9 orang aja nggak mampu, yang makannya banyak. Apalagi dia pindah dari depan, dari kanan, dari kiri, didorong, dipanggul, ditendang, wah pokoknya segala macam dah, sampai keluar keringat, sampai capek, sampai tenaganya habis. Begitu lelah baru dia datang ke kiai. Pak Kiai, mohon maaf, bukannya saya nggak mau ngelaksanain perintah, saya udah coba, saya udah usaha, saya udah upaya, ternyata itu batu lebih kuat daripada saya.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Iya, udah duduk. Rokoknya apa rokoknya? Duduk. Saya tahu, kata Kiai, kamu nggak akan sanggup, nggak bakal bisa keangkat. Tapi Pak Kiai katakan kepada 9 muridnya yang senior, ini alasannya. Kenapa saya lebih menyukai adik kelas kalian dibanding kalian? Dia nggak pernah nolak atau ngebantah perintah sebelum dia coba. Setiap kali datang perintah sesulit apapun selalu dia ucapkan sami'na wa ata'na. Urusan itu pekerjaan bisa dikerjain atau tidak, nomor sekian. Urusan itu kerjaan bisa rapi atau tidak, nomor sekian. Yang penting sami'na wa ata'na aja. Karena kita aja nih Pak, ya, nyuruh anak nih, ya, Ustadz Khoir, nyuruh anaknya, nak sini nak, tolong kamu ke apotik beli obat, atau kamu beli makan, atau beli apa, kan gitu. Itu akan lebih seneng terhadap anak yang menjawab siap ya 86, cari muter nggak ketemu obatnya. Ayah maaf, udah nyari sampai ke Pramuka, apotik Jatinegara, kan begitu, sampai apotik yang di Cianjur, gitu, nggak ketemu. Tapi ayah marah nggak kira-kira Ustadz Khoir? Agak bakal marah. Kenapa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dibanding dengan anak yang begitu diperintah, Ustadz Ade perintah, nak beliin Samsu, emang itu doang dia bisa perintahnya, kan gitu. Ini ngerjain belum, jalan belum, ya. Di mana ya belinya? Itu jauh, hujan, panas, ini, itu, belum ngomong iya udah banyak kan alasan, apa disebutnya, sohibud dalil. Gedek Ustadz Adik juga, ya. Tapi ketika ada anak disuruh nih, tolong beliin ini, tolong anterin ini, tolong begini, tolong begitu, kan gitu. Ustadz Ade juga tahu, ya lagi begini nih, emang lagi susah nyarinya, lagi begini nih, emang sulit dapetinnya, kan gitu. Maka ketika dia pulang dengan tangan hampa, dia bilang, ayah mohon maaf, saya udah cari, saya udah usaha, saya udah kesini, tapi ternyata nggak ada yang jual. Tuh. Oh masa sih? Gitu. Karena Ustadz Ade juga tahu, minta Samsu sebungkus ngasih duit 5.000, kemana juga nggak bakal ketemu. Gitu. Tapi anaknya, nih anak tahu, ini contoh aja, panggil nih, ya. Nak sini nak, nih duit nih 10.000, beliin Samsu sebungkus, dapat nggak kira-kira? Dapat nggak? Kagak dapet. Tapi anak yang baik siap ya 86, sami'na wa ata'na, dia puter, warung sini, warung sono, dia sampai ke agennya juga nggak bakal dapet Samsu 10.000 sebungkus. Tapi dia tetap jalan, pulang. Ayah mohon maaf, udah muter sono muter sini, nggak ada Samsu yang 10.000 sebungkus, nggak ada. Marah nggak Ustadz Ade? Nggak marah. Kenapa? Ngelihat anaknya udah usaha. Daripada anak yang begitu disuruh, nih 10.000 beliin Samsu sebungkus, wah ya gila lu, bapaknya dikatain gila, gitu. Nggak ada Samsu. Ya sami'na wa ata'na dulu, kerjain dulu, jalan dulu, walaupun ini barang sulit dan bahkan mungkin barang mustahil. Kayak ini, wa in tufuhu yuhasibkum bihillah. Tahu Rasul juga ini barang mustahil, sahabat tahu barang mustahil, bahkan Allah yang memberikan perintah tahu ini tugas mustahil, berat. Tapi bukan pengen ngelihat hasil kerjaannya, bukan. Yang pengen dilihat tuh responnya. Begitu. Pul, ente mau nolongin aneh nggak? Siap Ustaz. Nih beliin Samsu. Ya, tapi di warung ini apa? Cianjur. Jangan yang di sini. Siap Ustaz. Jalan aja dulu dia, jalan sampai portal balik lagi Ustaz.
mohon maaf kaki saya nggak kuat mau jalan ke Cianjur mah. Ini juga tahu pula, ini juga ke Cianjur naik motor, ente mau jalan kaki. Tapi kan yang dilihat responnya, dibanding belum apa-apa udah langsung nolak. Tuh gini Pak, ada larangan-larangan, perintah-perintah ya, yang mungkin buat sebagian orang itu ringan, tapi buat sebagian yang lainnya itu berat, kan gitu. Bukan urusan hakku tuqatih tadi, dia harus dengan sebenar-benarnya takwa, bukan. Yang penting dia ada usaha, ada upaya, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun tidak bisa terrealisasi dengan sempurna, dia tinggal laporan kepada Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan ada kisahnya itu, ada seorang laki-laki ya, yusnibu zamban, selalu bikin dosa ya, karena ketidaksanggupannya, tapi dia tetap berusaha untuk menghindari, dia tetap berusaha untuk meninggalkan. Tapi apa daya, keadaan dan lain-lain sebagainya tidak memungkinkan dirinya untuk meninggalkannya. Gitu. Contoh, ini laki-laki nih ya, dia hidup di pasar. Ketika terjadi akad jual beli dan lain-lain sebagainya, dia udah berusaha untuk tidak berbuat curang, dia udah berusaha untuk jujur, dia udah berusaha ya untuk tidak merugikan orang lain, nggak zalim kepada orang lain. Tapi apa daya, keadaan yang memaksanya. Itu tiap malam dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Hari ini, pagi ini saya keluar dari rumah, udah niat nggak mau ngerjain yang haram, nggak mau melanggar perintahmu, nggak mau bermaksiat. Tapi lagi-lagi seperti kemarin, ya Allah, saya kalah dengan hawa nafsu saya sendiri, ya Allah. Untuk itu saya laporan, mohon ampun kepadamu ya Allah, karena nggak ada yang bisa memberikan ampunan kepadaku kecuali Engkau ya Allah. Allah dengar, Allah ampunin ya. Besok saya akan berusaha lagi ya Allah. Besok begitu lagi, sampai malaikat yang dengar gedeg. Malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, udah yang begini jangan diampunin. Ini tobat sambel. Ini malam minta ampun, besok dia kerjain lagi. Ini malam minta ampun, besok dia kerjain lagi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala tarauhu, tidakkah kau lihat dia? Dia berusaha, Pak. Dia berusaha untuk hidup jujur, untuk hidup menghindari kemaksiatan dan keharaman, tapi memang lingkungannya tidak mendukung. Lingkungannya enggak mendukung, kalah lagi sama hawa nafsunya. Tuh. Fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya aku mengampuni dirinya. Sampai Allah sebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, atau ya abdi, wahai hambaku, if'al ma syi'ta fa innaka maghfur. Silahkan kau kerjakan apa yang kau mau, sesungguhnya engkau hamba yang diampuni, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Kita nih melakukan kemaksiatan, malam tobat, sebut, ya Allah, mohon maaf ya Allah, lagi-lagi saya nggak bisa puasa ya Allah, saya udah usaha, udah sahur, tapi ternyata jam 7 ya pala pusing kalau nggak kena kopi. Gitu. Pala pusing kalau nggak kena kopi, maafin ya Allah, paling kagak 2 jam saya puasa, kan gitu. Ketika kalah, nggak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, ya minta ampun, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Guru aja, ya guru sekolah kah, guru apakah, itu bakal nauin muridnya yang udah berusaha walaupun tidak bisa melakukan tugasnya dengan sempurna. Maaf Bu, maaf Pak, saya cuma bisa segini. Ini juga udah upaya banget, dibanding murid yang begitu disuruh langsung nolak ya. Karena terkadang poin perintah atau larangan itu ya,
bukan dilihat berhasil atau tidaknya seseorang menjalankan perintah atau menjauhi larangan, tapi yang jadi penilaian pertama adalah responnya dan usaha yang dia lakukan untuk melaksanakan perintah tersebut atau menjauhi larangan tersebut. Dulu Abu Nawas, Pak, pernah dikasih perintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, perintah yang paling mustahil, Pak, perintah yang paling mustahil. Menteri-menteri ini kan nggak demen namanya Abu Nawas, maka diakalin nih supaya Abu Nawas nih dapat hukuman dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Menteri bisikin, ya, bikin cerita bohong, ya, Khalifah, tersiar di kabar di luar, orang-orang pada ngomong Abu Nawas bisa ngajarin keledai membaca, keledai binatang suruh ngebaca, suruh ngomong, kan gitu. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Abu Nawas, siap raja, saya punya perintah tugas untuk kamu lakukan. Siap raja, kan gitu. Kata Abu Nawas, apa perintahnya wahai raja? Kata Khalifah ar-Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid, saya perintahkan engkau, saya kasih tugas, ajarin seekor keledai sampai dia bisa membaca. Kalau bapak diperintah kayak gitu, jawabannya apa? Pasti langsung berdalil, raja yang bener aja, ini hewan. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman aja nggak ada hewan bisa baca. Yang ada Nabi Allah Sulaiman paham bahasa hewan, kan gitu. Ini barang mustahil. Kalau kita dikasih perintah kayak gitu, pasti udah langsung nolak. Ah, ngaco nih raja. Tapi Abu Nawas enggak. Dia pengen bikin senang khalifah. Maka dia katakan, siap 86. Saya ajarin tuh raja, ya, keledai bisa membaca. Tapi raja, ya, orang aja diajarin membaca, ya, anak-anak aja itu nyampe usia 7 tahun. Nyampe usia 7 tahun baru bisa diajarin baca. Maka saya minta waktu. Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, berapa waktunya? Saya minta 10 tahun. 10 tahun saya ajarin tuh keledai bisa baca. Tuh. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menjanjikan hadiah. Kalau engkau bisa ngajarin keledai ini membaca, ya, hadiah untukmu 1000 dinar. 1000 dinar. 500 dinar di awal, 500 dinar nanti. Setelah keledai itu bisa baca. Waktunya 10 tahun, dicatat tuh. Ya. Keluarnya Abu Nawas, bawa seekor keledai. Menteri ledekin, Abu Nawas, kok ente berani nyanggupin perintah kayak gitu? Karena diantara ancaman atau hukumannya, kalau setelah 10 tahun nih keledai nggak bisa baca, Abu Nawas dipenggal, hukum pancung. Kata Abu Nawas, ya saya mah sanggup-sanggupin aja. Raja yang merintah, sami'na wa ta'na. Lagi masanya 10 tahun. Boleh jadi sayanya keburu mati duluan, atau rajanya mati duluan. Yang penting saya iyain dulu. Akhirnya berjalanlah tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Menteri lupa udah 10 tahun, ya. 10 tahun, ya. Orang punya utang, jangan 10 tahun 3 hari lupa. Ini 10 tahun. Sampai semuanya nih lupa. Begitu tahun yang ke-10, ya, masuk nih 10 tahun. 10 hari lagi sesuai tanggal perjanjian. Raja nih Khalifah Harun ar-Rasyid dikasih ingat. Ada menteri yang memang dendam, dicatat tuh, ya. Itu di HP Androidnya dibikin alarm, ya. Ngingetin, reminder. Didit. 10 hari lagi Abu Nawas membuktikan dia bisa mengajarkan keledai untuk membaca. Khalifah Harun ar-Rasyid, oh iya bener, 10 tahun yang lalu ini. Tuh. Tungguin nama Khalifah. Begitu masuk tanggalnya, panggil Abu Nawas. Panggil. Abu Nawas datang sendirian. Cuk. Datang. Kata Khalifah Rasyid, Abu Nawas, hari ini sudah tanggalnya.
genap 10 tahun. 10 tahun yang lalu aku tugaskan mengajarkan keledai bisa membaca. Hari ini sudah tanggalnya, mana keledainya, dan buktikan keledai itu sudah bisa membaca. Abu Nawas langsung bilang gini, mohon maaf wahai rajaku, mohon maaf wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, saya bukannya enggak mau membawa keledai kemari, saya bukannya enggak bisa ngajarin keledai kemari, tapi sayangnya itu keledai 3 hari yang lalu mati. 3 hari yang lalu mati. Padahal tuh keledai baru aja mau bisa ngucapin atau ngejak nama engkau wahai Khalifah. Udah sampai Harun Ar-Ra gitu. Tinggal sitnya doang itu. Kata Abu Nawas, Khalifah Harun Ar-Rasyid ketawa, lo bisa aja. Maka Abu Nawas terbebas daripada hukuman dan tetap dapat hadiahnya. Tetap hadiahnya 500 dinar. Kata Abu Nawas, ada lagi nggak Khalifah nih keledai yang bisa saya ajarin lagi? Tantangin Pak. Tapi poinnya, kalau 10 tahun yang lalu Abu Nawas langsung nolak, wah nggak bisa raja, nggak bakal ada yang mampu, pasti saat itu juga dia dihukum. Kenapa? Membantah langsung perintah, ya, direct di hadapan sang raja, titahnya titah langsung dibantah, pasti langsung dipancung. Dia sanggupin. Bahkan Abu Nawas bilang, tapi saya sempat nyatet wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, perjalanan itu keledai belajar membaca, ada tuh rapotnya per tahunnya. Kata Abu Nawas, tuh, tahun pertama dia belajar ha, keledai emang bunyinya ha kan gitu nih. Gitu. Nggak percaya tanya aja tetangga saya, begitu. Tapi poinnya dia tetap ngerjain padahal itu sulit. Ya. Dan dia dapat hadiah ketika responnya sami'na wa ata'na, itu udah satu nilai itu. Ya. Coba dah bapak dah punya murid atau anak, ya, atau siapa gitu kan, berapa orang, 5 orang kan, ketika ngasih perintah ada yang susah itu mah, berat itu mah, siapa yang bisa yang ngerjain, gini, dibanding ada satu, siap saya akan usahakan. Kan pasti lebih demen kepada yang padahal belum dikerjain. Dan terkadang yang ngasih perintah juga tahu itu barang sulit, begitu. Makanya di sini Nabi larang tuh Pak, sahabat-sahabat ketika turun perintah itu, kulifna malanuti, jangan, terima aja dulu, urusan ntar bisa ngerjain dengan sempurna atau tidak, tuh, lakukan dulu semampu kalian, nih makna mastatoktum. Kalaupun nggak bisa sempurna, nggak bisa ngerjain, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Fahakazalika anhum wa ma ba'dahum min duaihim. Bahkan di Al-Quran, yakni Al-Quran menceritakan atau Allah menceritakan, ya, hal tersebut anhum, dari apa-apa yang mereka lakukan, wa ma ba'dahu, dan kalimat setelahnya, min duaihim, daripada doa mereka, bi alla yu'akhizahum bin nisyan wal khata' wa alla yahmila alaihimul israr ila akhiri ma akhbaru bihi anhum. Tuh kalimatnya, amana rasulu bima apa, rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu doa sahabat Pak, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami, jangan kau azab kami ketika kami melakukan kesalahan, innasina, ketika kami lupa, au akhtana, atau kami keliru. Tuh, kami keliru. Karena apa? Karena satu, kita menyadari kita tempatnya lupa ame salah. Dan yang kedua, Allah juga tahu manusia emang sifatnya lupa dan salah. Makanya sahabat doa, ya Allah kalau lupa, makanya bapak nih puasa, ya, puasa nih, full, puasa Asyura, hadir nih santunan yatim pas dikerdikinnya di bulan atau di hari 10 Asyura, ya. Dari rumah puasa, begitu di acara karena euforia anak yatim lupa pisang habis 3.
Ini contoh, ya. Kopi segelas, air teh manis segelas, air putih sebotol, kan gitu. Ya, habis johor makan bareng, kondisinya lupa. Oh. Ada nggak kira-kira yang begitu lupanya? Ini contoh doang. Ya jangankan yang sunnah, yang fardu aja. Puasa Ramadan itu innasina. Ya. Ketika kami lupa. Ya, bangun sholat johor, ya, bulan puasa, ya, main aduk aja tuh kopi Ustadz Ade, minum, sambil ngerokok. Pak Haji lewat, Dek, nggak puasa? Astagfirullahaladzim Pak Haji, pakai diingetin. Kalau konteksnya lupa, nggak batal, asal jangan diterusin. Ya, wa ma baqiya fil fam, ya, dan apa-apa yang tersisa di mulut jangan ditelan, gitu. Yang bener dong Baji kalau ngingetin. Paling kagak saya udah minum dulu. Jangan lagi makan roti diingetin, tinggal seretnya. Gitu. Iya. Atau ketika kami salah, nih bab tidur, ya. Tidur sebelum zuhur, bangun udah masuk asar, kan gitu. Maka nggak diambil tuh hukumnya, nggak diazab, rufi al kolam, diangkat tuh catatan dosanya, ya. Nggak disebut tarikus sholat selagi dia tidurnya memang nggak niat buat ninggalin zuhur, capek bebenah nih Ustadz Ade, ya bohong sih sebenarnya, yang bebenah Habib, Karim, Om, dia cuma kontrol doang, gitu. Ya. Pulang ke rumah setengah 11 atau jam 11, selonjoran gitu kan, sambil nonton TikTok tuh, kan lama-lama ngantuk tuh, bro, kayak tidur. Niatnya sih qailullah, ya, tidur sebentar buat johor, ternyata kalilaan. Ya, sampai mau maghrib, bangun-bangun udah mau maghrib. Tuh, maka tarku zuhrinya itu nggak dibilang, nggak dihukumi dosa. Tuh. Atau ketika kami salah, dimaafu. Kemudian doa lagi, wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani kami satu beban yang berat sebagaimana kau bebani umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu kalau dikasih tugas, Pak, nggak ada urusan rukhsah, nggak ada urusan keringanan, begitu ya kuduk begitu, begini ya kuduk begini. Kayak kemarin kita ceritain, ya kalau umatnya Nabi banyakan rukhsahnya, banyakan rukhsahnya, nggak bisa begini ya begitu, nggak bisa begitu ya begini. Tuh, banyakan keringanannya. Umat terdahulu enggak. Justru ketika mereka minta keringanan, ya malah dikasih bukan beban lagi. Kayak tadi ketika mereka diperintah nyembelih seekor sapi, ya, qalu wa ma launuha, kan gitu. Suruh nyari sapi warnanya kuning ke emas-emasan. Susah, Pak. Susah nyari sapi kuning. Nanya lagi, ya, yubayyilana mahi, kan gitu. Coba terangin dah sapinya yang bagaimana nih, kan gitu. Tambah susah lagi cari sapi, ya, janda enggak, perawan enggak, kan gitu. Tengah-tengah, ya. Iya, musallamatun alaiha, enggak ada aibnya, enggak pernah dipakai kerja, enggak pernah dipakai menggembala. Lebih susah lagi ketika mereka protes, lain namanya umatnya Nabi, ya Allah saya enggak sanggup sholat diri, kan gitu. Lewat Nabi, ya, sampai akhirnya ada rusuh, ya udah nggak bisa diri, duduk, gitu. Bukan malah ditambahin susah, enggak, ada rusuh tuh, la tahmil alna isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, jangan kau bebankan kami apa-apa yang kami enggak sanggup. Oh. Yang kami enggak sanggup, enggak seperti umat terdahulu perintahnya, tapi perintah yang kau turunkan yakni jangan sampai apa-apa yang kami enggak sanggup ngerjain. Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Makanya turun lagi ayat la yukallifu nafsan illa wus'aha.
Tuh, kami tidak akan membebankan seseorang dengan perintah ataupun larangan ataupun yang lainnya yang di luar kemampuannya. Termasuk mohon maaf ketika Allah uji kita dengan musibah, dengan bala, dengan ujian, itu pasti la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau ada orang, ya Allah saya enggak sanggup, ya Allah saya enggak mampu, kan gitu. Kan kata engkau ni la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, karena dia nimbangnya adalah geraknya atau upayanya untuk keluar dari kesulitan. Makanya Allah enggak perintahin itu. Ketika dikasih ujian, Allah enggak perintahin dia suruh nyari jalan keluar dari ujian itu, enggak. Yang Allah perintahin sabar. Ya, kalau sabar itu bukan perintah yang kita enggak sanggup. Yang kita enggak sanggup itu kayak gini, ya. Ketika Bapak diuji dengan sakit, Allah enggak perintahin kamu harus bisa sembuh, enggak. Tapi yang Allah perintahin sabar. Tuh. Makanya terkadang begini, semakin seseorang ngeluh, itu semakin jauh jalan keluarnya. Semakin seseorang merasa berat, semakin sulit hidupnya. Kenapa? Karena dia capek sendiri. Tuh. Sedangkan kalau dia sabar, ntar Allah yang datengin kemudahannya. Kalau dia sabar, ntar Allah yang datengin kesembuhannya. Begitu. Orang nih sakit, teriak-teriak nggak sabar, teriak-teriak nggak mampu, karena dia begitu berusahanya untuk sembuh. Padahal yang punya kesembuhan Allah. Yang jadi perintah itu sabarnya, bukan nyari sembuhnya, Pak. Bukan nyari sembuhnya. Itu sama kayak urusan rizki, ya. Banyak orang teriak nggak sanggup nih hidup sekarang, biaya apa-apa mahal, begini, kan gitu. Ya nggak sanggup kalau dia nyari sendirinya, nggak sanggup kalau dia ngerahin upaya dan usahanya buat nyari rizki. Yang Allah perintahin syukurin yang ada, nanti rizki datang. Sabar terhadap keadaan, nanti rizki datang. Itu yang ngatur Allah, dia nyari kemana-mana, kan gitu. Ya mohon maaf, terkadang seseorang mencari sesuatu, dia tinggalin sumbernya, dia samperin cabangnya. Iya, wa fi ikhtiyarin ayyaji al-muttasil iza ayyaji al-muttasil iza ta'atta ayyaji al-munfasil. Kalau di Alfiyah begitu, ya, dia ketika ikhtiar nih, ya, dia datengin munfasilnya. Padahal yang harus dia datengin muttasil, begitu. Kayak gini. Habis ya waktunya. Saya kemarin ketemu orang begini. Ustaz, apa? Saya pusing nih, kenapa? Begitu saya mulai beribadah, kok ujian, nih dikelilit utang, Pak, dikelilit utang. Ya, begitu saya mulain sholat, mulain ini, mulain itu, kok malah tambah susah hidup ya? Kok malah tambah sulit hidup ya? Kan ini. Emang Bapak ibadah tujuannya apa? Ya supaya Allah mudahin nih urusan utang saya. Kemudian saya tanya, Bapak waktu ngutang laporan nggak sama Allah? Enggak, Ustaz. Ya salah. Waktu utang enggak laporan, giliran diudak-udak de kolektor minta tolong. Oh, ya salah. Waktu ngutang laporan ke Allah. Ntar dijagain. Ini kagak laporan, tahu-tahu. Ya gimana sih, Pak? Ya, kita punya anak nih, ya. Ketika beli sesuatu enggak bilang sama kita. Kemudian ketika ada masalah dengan sesuatu tersebut baru datang ke kita. Kita jawab apa? Dia berasa begitu, makin susah, makin susah. Akhirnya ya mohon maaf, dia bilang begini, kalau begini ceritanya udah saya udahan sholatnya gitu. Saya bilang gini, kalau Bapak mau saya manggilnya Abang karena dia lebih tua. Kalau Abang mau berhenti sholat, ya terserah, itu urusan Abang. Tapi pesan saya satu, kalau Abang tambah susah jangan nyalain Allah, begitu doang. Ya jangan giliran susah nyalain Allah. Ya dengan dalih dia sholat juga dia tetap susah, begitu. Banyak tuh yang begitu, yang diudak tuh munfasilnya,
mutasilnya dia nggak uber gitu. Ruginya tuh terkadang kita begitu Pak, kita cari rizki nih, yang kita cari nih wasilahnya, yang kita udak-udak wasilahnya ya, sumbernya nggak kita deketin Pak. Ini musim kering Pak, di Sirajul Huda nih mata airnya, di Sirajul Huda nih mata airnya, dari mata air itu ada selang ke RT RW 8, ke RW 1, ke RW 9, dari RW pecah lagi selang RT ini, RT ini, RT ini, RT ini ya. Kalau Bapak pengen air, datang ke sumbernya, jangan ngudak-ngudak selangnya. Jangan ngudak-ngudak selangnya, dilihat nih, ini selang kemana ini, terus saja diikut, mata airnya belah sono, yang diudak selangnya. Begitu ketemu di sono nggak tahu kerannya rusak, nggak tahu selangnya putus di jalan, nggak taunya begini, taunya begitu. Tapi kalau datang ke sumbernya, ini nggak bakal habis. Itu seringkali yang kita udak tuh sumbernya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih di antara asbab kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sisi urusan ketaatan, ketakwaan kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah, maunah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma falakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aslih dzurriyyatina wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa azwajina dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna wa iyyahum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.